Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Botani Farmasi ya. Kali ini kita akan membahas terkait jaringan pengangkut yang ada pada suatu tanaman. Jadi mungkin teman-teman kemarin sudah belajar jaringan pengangkut ya, parenkim, sklerenkim, dan lain sebagainya. Untuk materi hari ini kita akan memfokuskan jaringan pengangkut tapi untuk floem dan juga silem ya. Jadi pendahuluan dulu, floem dan silem ini merupakan jaringan pengangkut yang namanya pengangkut. Dia mengangkut air dan juga mineral yang ada dalam tanah ya, dari akar ke bagian tumbuh yang lain, kemudian ke bagian tumbuhan yang lain, kemudian dari daun juga dia akan menyebarkan ke bagian tumbuhan yang lain. Nah, ini adalah fungsi dari silem atau tugas dari silem dan juga floem. Kalau kita mengingat lagi atau melihat macam-macam bagian tanaman atau jaringan pada tanaman, ini adalah gambar penuh jaringan pada tanaman ya. Kita bagian lapisan yang paling luar pada tanaman itu disebut kutikul atau kutikula ya. Kutikula ada kutikula atas, ada kutikula bawah ya. Ada kutikula atas nih, ada kutikula bawah. Begitu juga untuk epidermis, ada epidermis atas, ada epidermis bawah ya. Ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Jadi bagian setelah epidermis itu adalah kutikula, bagian luar. Paling luar di jaringan pengangkut pada tanaman itu adalah kutikula, kemudian di dalamnya ada epidermis baik di atas ataupun di bawah. Kemudian di sini yang berbentuk seperti kacang ini ya. Nah, ini adalah palisade mesofil, sel mesofil ya. Kemudian di sini yang berbentuk seperti kayu ini ya, ini adalah bundle seed cell, di mana di dalamnya ada silem dan juga floem ya. Silem dan juga floem. Nanti teman-teman akan saya ajak mengenal floem dan juga silem, baik dia primer ataupun floem dan silem dia sekunder itu. Kemudian satu lapis di atas lower epidermis, di sini ada mesofil, spong mesofil cell ya. Kemudian di sini ada guard cell ya, atau sel penjaga, dan di sini ada stoma ya. Stoma, teman-teman tahu ya fungsi stoma sendiri. Ini adalah jaringan pada tanaman. Nah, di sini floemnya, di sini floemnya, kalau kita lihat floemnya itu, nah di sini ya. Nah, ini adalah floemnya. Nah, ini floem. Untuk penampakan lebih jelas, nah ini floemnya. Nah, ini adalah floem. Ini juga kan. Nah, ini floem. Nah, kemudian silemnya seperti ini, ada perforasinya. Nah, ya. Nanti kita akan kenal juga di sini ada lubang atau perforasi. Perforasi nanti jenis silemnya ada silem trakaida ataupun silem trakait, di mana salah satu silem itu dia memiliki diameter yang besar, diameter yang lebar, dan juga ujung-ujungnya, kedua ujung ada lubangnya atau perforasinya. Nah, ini adalah pendahuluan ya untuk kalian atau kita nanti hari ini belajar terkait jaringan pengangkut. Nah, di sini kita akan juga belajar terkait ada dua jaringan untuk primer ya, primer baik silem ataupun floem. Ada juga di situ silem dan floem sekunder itu kan ya. Silakan dilihat dulu sebentar.
Di sini adalah kayu batang ya, batang pada redwood ya, pada suatu tanaman penampangnya. Terus di sini adalah kita langsung ke sini, lah ujung atas bagian batang ya, itu ada yang kita sebut primary, primer, xilem primer dan juga phloem primer. Dimana kalau primer ini pertumbuhannya ini ya, xilemnya ini dia sebelum menjadi kambium ya. Kalau sekunder atau vaskular kambium, nah ini dia xilem ataupun phloem sekunder itu setelah pembentukan kambium ya. Ini dibentuk oleh prokambium, ini oleh pembuluh gitu kan. Nah, ini ada lateral bud, ini terminal paling ujung gitu kan ya. Ini ada di pinggirnya. Nah, kemudian di sini ada awal terbentuknya primer sekunder dan juga primer sekunder, xilem dan phloem sekunder. Nah, di sini adalah beda ya pembentukannya ya. Fusiform inisial, kalau dia untuk parenkim ya, atau transport air dari parenkim itu kita sebut ray inisial. Nah, ini bentuknya dia lebih besar. Kalian bedakan dua bentuk yang berbeda. Kemudian kita akan mengenal xilem dan juga phloem lebih jauh ya. Oke. Phloem tadi di sini. Nah, phloem tadi ada di sini ya. Di phloemnya. Xilemnya ada di sini. Xilemnya ada diameternya, ada perforasinya ya. Kalau phloem tidak ya. Diameternya kalau ada dia jauh lebih kecil ya. Biasanya berupa noktah-noktah. Oke, kita lihat dulu. Xilem dia merupakan pembuluh halus. Kita ke fungsi xilemnya, dia mengangkut bahan mineral dan juga air dari akar ke daun ya, dimana bahan mineral dan air itu nanti akan dirubah oleh cahaya ya, menjadi proses fotosintesis gitu kan ya. Nah, bedanya phloem ini berfungsi mengangkut bahan-bahan hasil fotosintesis fotosintat ya, dari bagian atas ke bagian bawah ke organ lain. Jadi kalau si xilem tugasnya saling berhubungan, dia mengangkut air dan juga mineral ya dari akar ke daun. Kemudian phloem dari daun sudah mengalami proses fotosintesa, ini akan disebarkan ke bagian tanaman yang lain. Nah, ini fungsinya, bedanya ya. Dua-duanya jaringan mengangkut, tapi kalau xilem mengangkut apa? Mengangkut bahan yang mau diolah untuk fotosintesis. Kalau phloem hasil fotosintesis tersebut. Xilem atau pembuluh kayu, dia pembuluh kayu, makanya dia mengangkut dari akar ya ke bagian daun, gitu kan? Atau nama lainnya adalah pembuluh kayu. Jangan bingung. Nah, kita akan belajar sifat dari xilem dulu. Xilem itu selnya mati ya, xilem itu selnya mati ya, jadi tidak ada pertumbuhan sel lagi karena selnya sudah mati. Sel tidak terjadi pertumbuhan lagi. Kemudian di sini dinding selnya itu xilem tebal ya, dinding sel xilem itu cenderung lebih tebal, dinding sel xilem itu tebal ya, dan diameternya juga lebih besar. Karena dia tebal makanya dia kuat ya, karena dia mengalami lignifikasi atau kayu ya, perkayuan. Dia mengalami proses perkayuan atau lignifikasi. Pada unsur tertentu biasanya sekat dari xilem ini lenyap ya, karena adanya perlubangan atau lubang-lubang atau perforasi di lubang ya, dimana penebalan dari lignifikasi itu bermacam-macam ya. Ada penebalannya dia berbentuk cincin, tangga, jala, bernoktah, misalnya bernoktah seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini noktahnya dinding sel ya. Dinding sel dari xilem itu terdapat noktah biasa atau noktah yang berhalaman.
Bentuknya juga bervariasi untuk pembuluh kayu atau bentuk sel silem ini, yaitu ada yang panjang, ada yang ramping, ada yang ujungnya runcing, ada yang silindris, ada yang berekor, ada yang seperti tong, dan lain sebagainya. Nah, diperjelas lagi di sini pembentukan silem. Oke, pembentukan silem ada dua, silem primer. Yang pertama dulu, ini adalah silem primer. Dia dibentuk sebelum aktivitas kambium. Jadi sebelum kambium itu terbentuk atau beraktivitas. Siapa pembentuknya? Oleh prokambium. Kalau sekunder, kebalikannya, dibentuk sesudah aktivitas kambium. Jadi kalau silem primer itu ada di batang bagian atas gitu kan ya. Kalau silem sekunder itu di bawah. Jadi kambiumnya sudah beraktivitas. Oleh siapa? Pembentuknya adalah oleh kambium pembuluh atau pembuluh kambium. Kita perjelas di sini, teman-teman. Pembuluh silem primer itu kita bagi menjadi dua. Ada protosilem di sini. Kemudian ada metasilem juga di sini. Protosilem tadi dibentuk oleh prokambium. Dibentuk oleh prokambium sebelum dia kambium beraktivitas gitu kan. Nah, terbentuk sebelum dan juga saat atau selama sel-selnya ini atau silemnya ini atau tanaman ini tumbuh memanjang ya, karena dia masih bisa mengadakan pertumbuhan memanjang, makanya dia ada di batang bagian atas ya, masih bisa terus tumbuh. Dia juga bisa semakin besar karena ada penebalan dari dinding sel. Nah, ini untuk protosilem. Kalau metasilem terbentuknya mula-mula setelah pertumbuhan memanjang. Kalau dia sudah tumbuh memanjang, dia baru terbentuk. Kemudian tapi dia tidak menambah panjang lagi. Jadi si metasilem itu dia tumbuhnya atau terbentuknya setelah pertumbuhan protosilem, tetapi dia setelah metasilem ini atau pertumbuhan pembuluh silem primer metasilem ini tidak mengadakan pertumbuhan memanjang. Terus penebalan dindingnya bentuknya spiral, tangga, jala, dan bernoktah. Beda ya. Kalau untuk protosilem penebalan dindingnya itu cincin dan spiral. Tapi kalau metasilem spiral sama-sama ya, ada tangga, ada jala, dan juga bernoktah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pembuluh silem sekunder. Pembuluh silem sekunder terbentuk dari kambium. Terbentuk dari kambium ya. Terbentuk dari kambium. Tadi silem sekunder terbentuk dari pembuluh kambium atau kambium ya. Dia memiliki parenkim, punya parenkim, di mana parenkimnya itu berasal dari kambium yang berbentuk fusiform. Kita lihat kambium yang berbentuk fusiform itu yang seperti apa? Kita kembali dulu. Ini ya, terbentuk dari kambium yang berbentuk fusiform. Bentuknya seperti ini. Ya, terbentuk dari kambium yang berbentuk fusiform. Jadi kecil-kecil, panjang seperti ini. Tidak lingkaran. Atau bentuk sel jari-jari ya, atau tadi seperti jari-jari kecil gitu kan ya. Sehingga apa? Sehingga diperoleh sel yang sumbu panjangnya mengikuti jari-jari organ. Jadi sumbunya itu atau panjangnya itu mengikuti jari-jari dari sel fusiform tadi. Itu adalah pembuluh silem sekunder. Oke, kemudian kita lanjutkan ke elemennya sekarang. Elemen silem sekunder. Elemen silem sekunder kita bagi menjadi dua, teman-teman, yaitu elemen
sistem tegak atau aksial dan juga sistem radial. Atau tadi jari-jari empulur atau fusiform ya, bentuknya seperti jari-jari. Nah, kalau sistemnya aksial atau dia tegak ya, elemen-elemen yang ada di dalamnya ada dua, yaitu elemen trakea dan juga serat. Dimana kalau elemen trakea ada trakea dan juga tracheid. Kalau serat, tracheidnya ada tracheid dan juga libiform. Nah, fungsinya apa? Kalau si trachea ini mengalirkan air ya, mengalirkan air, tracheid menegak ya, penyimpanan makanan dan juga cadangan makanan baik tracheid di elemen trachea ataupun di serat. Terus libiform di sini sebagai makanan cadangan dan translokasi zat-zat organik. Bedanya dengan sistem radial atau jari-jari empulur. Ada sel parenkim menyimpan cadangan makanan, sama ya fungsinya dengan serat di sistem tegak atau aksial, dan juga tracheid pada konier ini translokasi zat ergastik, sama tracheid ya, karena tracheid fungsinya hampir sama. Nah, kalau kita melakukan pengamatan jaringan xilem, terutama xilem sekunder, itu ada 3 macam penampang yang bisa kita amati gitu ya. Ada radial atau melewati jari-jari empulurnya tadi, atau melintang ya, dan juga tangensial ya. Radial dan tangensial itu berbanding terbalik. Radial di sini melewati jari-jari, tangensial tidak melalui jari-jari. Terus ada maserasi ya, bisa menggunakan teknik maserasi pengamatan xilem sekundernya, yaitu kita larutkan, bagian yang dilarutkan adalah bagian lamela tengah dari xilem sekunder. Kemudian kita larutkan dengan HCrO4 dan juga HNO3 70%. HCrO4 dan juga HNO3 70%. Ini pengamatan xilem sekunder. Sekarang kita ke komponen utama. Nah, komponen utama penyusun xilem tadi ada berbagai macam komponen ya, bisa secara tegak atau jari-jari empulur gitu ya. Nah, xilem itu komponen utamanya adalah pembuluh, elemen pembuluh, trakea dan juga tracheid. Nah, ini adalah elemen utama dari xilem, dua itu, trakea dan juga tracheid. Kedua-duanya ini, baik trakea dan tracheid, itu sel yang mati karena tidak memiliki yang namanya sitoplasma. Dia hanya punya dinding sel, tapi di isi dinding sel itu nggak ada. Kalau kita belajar sel itu kan ada dinding sel, ada di dalamnya vakuola, ada sitoplasma. Nah, si trakea dan tracheid ini nggak ada sitoplasmanya, hanya dinding sel saja, nggak ada isinya, gitu kan? Jadi dia bisa mengalami yang namanya penebalan. Sel trakea, kita ke trakea dulu, itu ada lubang-lubangnya atau ada perforasinya, ya. Lubang-lubang terdapat pada ujung-ujungnya. Jadi setiap sel itu ada ujungnya, ada lubangnya. Nah, fungsinya supaya apa? Sehingga transport air dan juga mineral ya yang dibawa dari akar ke daun itu ya, itu bisa berlangsung melalui lubang, perlubangan atau perforasi. Nah, ini bedanya dengan sel tracheid sekarang. Sel tracheid, pada beberapa tempat dinding sel tracheid terdapat bagian-bagian yang tidak menebal. Tracheid malah dia tidak menebal ya. Dan ini disebut noktah. Juga tidak ada lubang-lubangnya. Tidak ada lubang-lubangnya untuk tracheid, dan diameternya cenderung lebih kecil dan dia lebih panjang ya. Jadi harapannya Anda bisa membedakan mana sel trakea, mana juga dia tracheid. Nah, ini gambarnya sebentar. Nah, kita ke sini dulu. Jadi unsur xilem tadi ada unsur trakeal,
ada serabut ya, serabut silem, juga ada trakeidanya ya, ada parenkim kayu. Nah, di sini unsur yang pertama unsur trakeal. Jadi tadi selnya mati, panjang, ujung runcing, dinding sel tebal karena mengalami penebalan karena ada ligninnya ya. Contohnya adalah trakea dan trakeida. Kalau serabut silem itu juga ujungnya meruncing, sama ya, sel panjang ujungnya meruncing, dinding selnya tebal juga dengan noktah lebih sempit. Jadi noktahnya ini lebih kecil daripada trakeida ya, atau unsur trakeal. Contohnya serabut trakeida, noktah ladam dan juga noktah biasa. Kemudian yang ketiga parenkim silem atau kayu, ada terdapat silem primer dan juga sekunder ya. Nah, si parenkim silem atau kayu ini dia terdapat juga di silem primer dan juga sekunder. Isinya apa? Cadangan makanan, tanin dan juga kristal. Terus ada parenkim aksial tadi ya, parenkim aksial cambium fusiform bersama trakeal dan serabut silem seperti jari fusiform, lebih kecil gitu kan ya. Kemudian di sini parenkim penyusun jari-jari empulur, di mana jari-jarinya tadi tersusun berderet, kemudian dibentuk oleh cambium jari-jari empulur. Nah, sekarang kita bedakan antara trakeid dan juga trakea. Di mana sel-sel trakea itu umumnya lebih besar daripada sel-sel trakeid ya. Sel-sel trakea itu lebih besar daripada sel-sel trakeid. Di mana sel-sel trakea ini, sel-sel trakea itu biasanya dia membentuk untaian sel yang panjang. Sel trakea itu panjang daripada trakeid gitu ya. Di mana penebalan-penebalan pada trakea itu dia enggak cepat. Jadi kalau kita bandingkan dengan trakeid itu cenderung lebih tebal daripada trakea gitu ya. Terus sel penyusun trakea umumnya mengalami perlubangan. Nah, trakea itu biasanya berlubang di kedua ujungnya ya, sehingga disebut lempeng perforasi atau lempeng perlubangan. Pada waktu dewasa sel trakea akan mengalami kematian. Nah, ini berdasarkan perbedaan trakeid dan juga trakea. Kalau perforasi atau perlubangan, berdasarkan perlubangan silem kita bagi menjadi satu bentuk tangga. Bentuk tangga disebut scalariform perforation plate. Dua berbentuk jala, bentuk jala atau reticulate perforation plate. Yang ketiga bentuk lingkaran ya, foraminate perforation plate. Nah, ini berdasarkan perforasi atau perlubangannya ya. Nah, ini lebih jelasnya trakeid dia tidak ada lubangnya, dia tidak ada perforasinya. Untuk trakeid tidak ada perforasinya, diameternya jauh lebih kecil, diameter lebih kecil kalau kita bandingkan dengan trakea. Kemudian dia ukurannya jauh lebih panjang ya. Kalau trakea di ujung lubangnya, di ujung ininya ada lubangnya. Nah, ini ada perforasinya atau ada lubang. Nah, ini bentuknya macam-macam ya. Bentuknya macam-macam untuk trakea, terus diameternya lebih besar. Dan dia lebih pendek daripada trakeid. Baik, kita perjelas. Trakea, dia adalah deretan sel sejajar sumbu tumbuhan. Oke, betul. Terus, ujung terdapat perforasi sehingga merupakan saluran. Betul. Dinding sel berlignin, ya, penebalannya lebih tebal daripada trakeid. Terus isi sel mati karena hanya terdapat dinding sel, tidak terdapat sitoplasma, mempunyai noktah terlindung. Diameter lebih besar daripada trakeid, betul, diameternya lebih besar daripada trakeid. Terus fungsinya mengangkut air ya, untuk menguji lignin atau kita mau ambil kaus nyawa ligninnya ya. Itu memakai fluoroglusin dan juga Cl. Hasilnya dia memberikan warna merah. Oke.
Kita ke macam-macam trakea. Ada 2 macam trakea. Yang pertama menurut macam perforasi dinding sel atau perlubangan dinding sel. Ada perforasi sederhana, ada juga perforasi skalariform, ada juga perforasi jala ya. Jadi tadi ada perlubangan tadi ya. Nah ini ya, ada skalariform tangga, ada jala reticular perforation plate, ada bentuk lingkaran. Nah ini sama ya, tambahannya perforasi sederhana. Nah kalau menurut noktahnya dia bernoktah skalariform ya, skalariform dia bernoktah tangga ya, terus bernoktah berhadapan dan juga bergantian. Nah ini menurut noktah pada dinding lateral. Oke, kita ke trakeit sekarang. Trakeit bentuk selnya memanjang, ya. Ya, lumen tidak terlalu lebar, ya. Kita cek. Bentuk selnya memanjang ya, trakeit ya. Trakeit bentuk selnya memanjang, tidak terlalu lebar, diameternya juga lebih kecil. Ujungnya tidak ada lubangnya. Kita lihat lagi, tidak ada lubangnya, ujungnya yang atas trakeit. Dinding sel relatif tebal, betul, karena ada lignin ya, berlignin. Kalau kita bandingkan dengan trakea ya, dia dinding selnya tebal. Terus ada noktah yang terlindung membentuk sebagian besar dari silem, itu adalah trakeit. Bagian itu tidak lama hidup trakeitnya, sayatan tangensial dengan ujung tumpul dan diameternya yang harus kecil. Nah ini yang perlu diperhatikan untuk trakeit. Nah ini adalah silem trakeit, pembuluh dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan ke serabut silem. Serabut silem itu strukturnya berupa serabut sklerenkim. Meskipun asalnya dari trakeit, dia dari trakeit ya. Tadi sifatnya silahkan dilihat kembali. Meskipun dia dari trakeit yang berdiferensiasi lebih lanjut atau mengalami perkembangan lebih lanjut dengan dinding yang tebal dan juga noktah yang sederhana. Nah, serabut dan juga trakeit saling melekat sehingga sulit dilakukan pemisahan. Tetapi pada umumnya sel serabut itu lebih panjang daripada trakeit sebenarnya ya. Trakeit itu sel serabut lebih panjang daripada trakeit. Pada trakeit tadi kalau kita bandingkan dengan trakea ya, dia lebih panjang trakeit ya, dengan diameter jari-jari atau diameternya lebih pendek, kemudian perforasinya juga berbeda ya. Terus parenkim silem, sel-sel ini merupakan sel hidup, terdapat baik pada silem primer maupun silem sekunder. Ada di silem primer sebelum aktivitas kambium, ada di silem sekunder setelah aktivitas kambium oleh pembuluh kambium gitu ya. Dimana pada silem sekunder, parenkim tersebut berasal dari kambium yang membentuk sel jari-jari sehingga diperoleh sel yang sumbu panjangnya mengikuti arah jari-jari organ. Ini pada silem sekunder ya. Kita lihat silem sekunder. Nah, ini ya. Pada silem sekunder di sini
sekunder, fusiform inisial ini ya. Nah, ini dia membentuk fusiformnya, ini dia bentuknya hampir seperti jari-jari. Nah, ini yang perlu Ibu perjelas. Nah, syarat trakeid bentuk saya panjang, ujungnya runcing tapi tidak terdapat perforasi, tidak ada lubangnya, diameternya lebih kecil ya. Diameter lebih kecil, lumenya juga sempit. Dia lebih panjang daripada trakeida ya. Serat trakeid lebih panjang daripada trakeida. Diameternya lebih kecil, lumenya sempit, fungsinya adalah sebagai penyokong. Nah, kemudian kita ke serat libriform. Serat ini lebih panjang ya daripada serat trakeid, dia jauh lebih panjang. Kemudian jumlah noktahnya sedikit. Isi sel sama, mati. Dindingnya juga berlignin sama ya, seperti trakeida ya. Mengalami penyempitan lumen. Lumennya menyempit. Berfungsi sebagai jaringan mekanik di dalam kayu. Ini adalah fungsi dari serat libriform ya. Terus ada parenkim silem. Parenkim silem ada dua parenkim tegak dan juga datar ya. Selnya bisa hidup kalau di parenkim silem ya. Terus menyimpan cadangan makanannya apa? Pati, minyak, tanin, dan lain sebagainya. Nah, dimana sel jari-jari empulur fusiform tadi yang memanjang ke arah aksial, itu dimana jari-jari empulur tegak. Tapi kalau ke arah radial, jari-jari empulurnya itu akan datar. Kalau berdasarkan kita lihat penggolongan jari-jari empulur ya, ada heteroseluler, ada homoseluler. Kita lihat juga dari distribusi parenkim aksial dari kayu itu paratrakeal ya. Dia berdekatan dengan trakea. Kemudian apotrakeal berjauhan dengan trakea. Ini diingat-ingat ya, jangan kebalik-balik. Silem primer memiliki tipe-tipe sel yang sama dengan silem sekunder. Walaupun untuk silem primer itu terbentuknya adalah sebelum kambium melakukan aktivitas. Kalau sekunder itu setelah kambium melakukan aktivitas ya, oleh kambium pembuluh. Nah, tipenya ada trakea, trakeid, serat, sel, parenkim, dan lain-lain. Perbedaannya apa? Silem primer dan sekunder. Tidak ada jari-jari empulur pada primer ya, karena tidak terorganisir menjadi sistem aksial dan radikal. Kalau protosilem tadi, bagian silem primer yang dibentuk terlebih dulu pada waktu proses perpanjangan pucuk batang dan ujung akar tadi. Kalau metasilem kemudian dibentuk setelah perpanjangan akar, tapi dia tidak mengalami perpanjangan lagi, dan dewasanya setelah selesai periode pemanjangan. Jadi kalau sudah tidak bertambah panjang lagi, dia berarti sudah menjadi dewasa. Nah, ini ya, ada perforasinya, ada perlubangannya. Floemnya tidak ada dan hampir di luar ya. Ini floem tadi dia berbentuk setengah lingkaran gini. Floemnya juga ya. Silemnya ini ada perforasi atau noktah kecil. Ini floem, ini silem. Oke, kita ke ini ya. Ini
Bentar, sampai mana tadi? Oke, ini ya. Ini phloem kita, xilem kita selesai. Nanti kita lanjutkan part 2 phloem ya. Jadi part 1 sudah selesai. Silahkan disimak baik-baik, didiskusikan. Kalau ada yang tidak paham kemudian ditanyakan di editing. Untuk phloemnya akan saya susulkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.